Mimpi-mimpi ini sudah datang kepadaku sejak kecil. Mimpi pertamaku datang saat aku berusia sekitar 5 tahun. Setelah itu, ketika aku berusia 10 atau 11 tahun, aku juga mulai punya keinginan untuk bisa melihat Khatamun Nabiin, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpiku. Jadi, aku banyak membaca syalawat dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi aku belum mendapat mimpi itu juga, jadi aku pun berhenti. Namun, kira-kira saat aku berusia 13 tahun, untuk pertama kalinya aku melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpiku. Mimpi itu sudah pernah aku ceritakan sebelumnya. Itu terjadi di lapangan kriket, di mana ada anak-anak lain seumuranku. Kami semua sedang bermain kriket. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari anak-anak ini, anak mana yang kamu pilih? Tolong tunjukkan padaku. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semua anak-anak itu, dan akhirnya beliau melihat ke arahku, lalu menunjukku dengan jarinya dan berkata, "Ya Allah, aku memilih anak ini." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Baiklah, sekarang mari kita pergi dari sini." Kemudian keduanya pergi, tapi aku tetap berdiri di sana, berpikir, mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilihku? Padahal ada anak-anak lain yang lebih baik dariku, tapi mengapa tidak memilih mereka? Disitulah mimpinya berakhir. Setelah itu, aku masih mendapat mimpi-mimpi. Kadang mimpi hujan turun, kadang ada seseorang yang mengejarku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku dari orang itu. Belakangan aku baru tahu bahwa sebenarnya itu adalah Dajjal. Lalu, ketika aku berusia 17 tahun, rangkaian mimpi ini terus berlanjut. Maksudnya, mimpi-mimpi ini tidak pernah berhenti sejak saat itu hingga sekarang. Bahkan jika aku tidur hanya 15 atau 20 menit, pasti aku mendapat mimpi, entah itu mimpi kecil atau besar. Jadi, rangkaian mimpi ini masih terus berlanjut sampai hari ini, dan di dalamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian mimpi yang aku alami memang ada kehadiran mereka, dan ada juga mimpi-mimpi lain di mana mereka tidak hadir. Lalu mimpi-mimpi itu nantinya menjadi kenyataan. Jadi aku selalu berpikir bahwa janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata. Ada satu mimpi di mana untuk pertama kalinya Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung kepadaku, dan dalam mimpi itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang janji-janjinya. Mimpi itu aku alami pada tahun 1994. Dalam mimpi itu, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Kasim, janji-janji yang telah aku buat denganmu, aku pasti akan menepatinya. Dan jika aku tidak bisa menepati janjiku, maka aku bukanlah raja seluruh alam semesta." Kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih aku ingat persis sampai hari ini. Jadi, aku dulu berpikir bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sebatas itu saja. Misalnya ada seorang gadis yang sering muncul dalam mimpiku. Jadi aku mengira janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah aku akan menikah dengannya dan semuanya akan berakhir bahagia. Jadi aku sama sekali tidak pernah memikirkan ke arah lain, bahwa mimpi-mimpi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepadaku tentang kiamat, yang bisa dikatakan adalah tanda-tanda besar kiamat, Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, Isa alaihi salam, dan mimpi-mimpi tentang hari kiamat, aku tidak pernah benar-benar memperhatikan mimpi-mimpi itu. Mimpi-mimpi seperti itu aku alami antara tahun 2003 sampai 2005. Sangat banyak mimpi tentang Dajjal, Isa alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, tanda-tanda kiamat, Ghazwatul Hind, dan mimpi-mimpi tentang hari kiamat. Aku tidak pernah berpikir bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa berkaitan dengan hal-hal itu. Lalu pada tahun 2013, ketika gadis itu meninggalkanku, aku pun benar-benar yakin bahwa aku tidak akan pernah bersatu dengannya. Setelah itu, aku seperti berada dalam situasi mimpi buruk, hanya bisa memegangi kepala dan duduk termenung, merasa bahwa seluruh hidupku sudah sia-sia. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Pada Januari 2014, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahuku dalam mimpi bahwa, "Kasim, aku telah mengujimu selama 20 tahun melalui gadis itu. Aku ingin melihat apakah kamu termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah atau tidak." Bahkan dalam mimpi itu, aku sempat sedikit mengeluh kepada Allah, bertanya, "Mengapa engkau mengujiku dengan seorang gadis?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Kasim, aku memang harus mengujimu selama bertahun-tahun, apapun caranya. Sekarang pulanglah ke rumah, istirahat, dan nanti aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya." Kemudian, pada tanggal 20 atau 22 April 2014, untuk pertama kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata padaku, "Kasim, mimpi-mimpi yang telah aku tunjukkan kepadamu, ceritakanlah kepada orang-orang. Aku ingin menunjukkan kepada dunia siapa dirimu." Jadi ketika aku bangun pagi, aku berkata, ini adalah perintah yang sangat aneh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ini adalah perintah yang, maksudku, keluargaku sendiri tidak percaya. Lalu bagaimana orang yang bahkan tidak mengenalku bisa percaya pada mimpi-mimpi ini? Meskipun demikian, aku berkata,
Aku akan menunggu petunjuk dari hatamun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan beliau perintahkan. Lalu, sekitar 7 atau 10 hari kemudian, beliau juga datang dalam mimpi dan mengatakan hal yang sama, bahwa mimpi-mimpi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepadamu, sampaikan kepada orang-orang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perintah yang sama kepadaku, maka aku memang tidak punya pilihan lain. Setelah itu, aku mulai membagikan mimpi-mimpi itu melalui email kepada keluarga dan orang-orang di sekitarku, tapi tidak ada yang percaya padaku. Akhirnya, pada bulan September, aku pun berhenti membagikan mimpi-mimpi itu lewat email. Lalu pada bulan Oktober 2014, dalam satu mimpi, aku berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tidak ada seorang pun yang percaya pada mimpi-mimpi ini dan aku hanya membuang-buang waktu saja." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Tidak, Qasim. Ketika aku berniat melakukan sesuatu, maka aku pasti akan melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil internet dan memerintahkannya, sebarkan mimpi-mimpi Qasim ini ke seluruh dunia. Maka internet pun menyebarkannya ke seluruh dunia. Setelah itu, pada Januari 2015, aku mulai membagikan mimpi-mimpiku secara online. Pertama, aku mendapat sedikit gambaran dari mimpi itu. Dan kedua, pada awal Desember, hatamun Nabi Muhammad datang lagi dalam mimpiku pada malam yang sama dan beliau berkata kepadaku, "Qasim, ceritakan mimpimu kepada orang-orang untuk menyelamatkan Pakistan dan menyelamatkan Islam." Jadi, beliau datang lagi pada malam yang sama. Setiap kali hatamun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi dalam mimpiku pada malam yang sama, itu berarti aku harus melakukan hal tersebut. Jadi, pada Januari 2015 aku mulai membagikan mimpi-mimpi itu. Tapi di kolom komentar, aku menerima begitu banyak komentar buruk. Aku pun berpikir, aku tidak memulai membagikan mimpi-mimpi ini untuk menerima hinaan dari orang-orang. Jadi, sampai akhir Januari, aku benar-benar memutuskan bahwa aku akan berhenti membagikan mimpi-mimpi itu. Lalu pada tanggal 8 Februari 2015, dalam mimpi itu, aku melihat hatamun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara beliau terdengar sangat sedih, seolah-olah jika saya meninggalkan pekerjaan ini, itu akan menjadi masalah besar bagi beliau. Lalu beliau berkata kepadaku, "Qasim, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan tinggalkan pekerjaan ini. Teruslah melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menolongmu dan kamu sudah sangat dekat dengan takdirmu." Ketika aku bangun pagi, aku berkata, "Demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyawa pun akan aku persembahkan. Ini hanya komentar-komentar buruk saja." Jadi aku lanjutkan pekerjaan ini, tapi tetap saja di hatiku ada perasaan, apa yang akan orang-orang ini lakukan? Karena komentar-komentar itu memang sangat buruk, bahkan sampai sekarang pun masih ada komentar buruk. Lalu pada bulan Maret 2015, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam mimpiku, "Qasim, sampai kapan kamu akan terus berada dalam kegelapan ini? Keluarlah dan carilah tempat yang dipenuhi dengan rahmat dan berkahku." Jadi, aku sangat bahagia karena Allah datang untuk mengeluarkanku dari kegelapan ini. Jadi ketika aku keluar dari rumah, aku melihat ada 8 atau 10 singa lapar sebesar kerbau yang berkeliaran di sana. Maka aku lari kembali ke dalam rumah, aku berkata, mereka pasti akan memakanku hidup-hidup. Lalu aku masuk ke dalam dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, ada 3 anjing yang mulai menyerang dari jendela, tapi ada teralis, jadi mereka hanya menabrak teralis itu dan mundur. Kemudian aku berkata kepada Allah, "Ya Allah, di hadapan MU mereka menyerangku, dan engkau berkata bahwa singa-singa itu tidak akan melakukan apa-apa padaku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku, "Qasim, lakukanlah pekerjaan yang telah aku perintahkan kepadamu, atau tetaplah di dalam kegelapan ini selamanya. Dan percayalah kepadaku, aku akan melindungimu dan mengantarkanmu dengan selamat ke tujuanmu." Setelah mengatakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pergi dari sana. Saat itu, aku duduk di lantai dekat dinding, menundukkan kepala di atas lututku, dan terus berpikir serta berkata pada diriku sendiri, jika aku tetap di sini pun, kematian tetap akan datang menjemputku di sini juga. Tapi seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan padaku, bahwa Dia akan melindungiku, maka aku harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar. Jadi aku keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindungiku, dan aku pun sampai di tempat tujuan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku, "Qasim, bukankah aku sudah berkata bahwa aku akan mengantarmu dengan selamat sampai ke tujuan?" Lalu aku berkata kepada Allah, "Ya Allah, engkau benar. Engkau telah membuktikan ucapan MU, jadi di sini aku." Aku berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa besok aku akan menyelesaikan semua pekerjaanku. Lalu di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius berkata kepadaku, "Baiklah Qasim, kalau begitu, setelah itu aku juga akan menegakkan hari kiamat." Jadi, aku juga sering mendapat mimpi seperti ini, di mana itu adalah hari terakhir,
hari kiamat dan aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Tetapi di setiap mimpi, karena suatu alasan, aku tidak bisa menyelesaikan pekerjaanku. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya tidak menegakkan kiamat dan memberikan satu hari lagi. Dan di hari berikutnya itu, aku pun menyelesaikan semua pekerjaanku. Lalu, ketika Allah memerintahkanku untuk membagikan mimpi-mimpi itu, aku berpikir, mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang berkaitan dengan akhir zaman yang aku alami, di mana kami bertemu dengan Isa alaihi salam dan kemudian mimpi-mimpi tentang hari kiamat itu. Aku pun berkata, mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang itu. Tapi tetap saja, ketika aku mulai membagikan mimpi-mimpi itu, aku pikir hanya 2 atau 4 orang saja yang akan percaya, tidak lebih dari itu. Namun sekarang, aku melihat orang-orang dari seluruh dunia, dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya percaya pada mimpi-mimpi itu, tapi juga berusaha menyebarkannya, bahkan membuat video dan menyebarkannya lebih luas. Bagiku, ini adalah sebuah mukjizat, mau diakui atau tidak, karena di zaman sekarang, ketika semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, hampir tidak ada waktu untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Kami semua tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Mereka juga tidak pernah mengenalku, tidak pernah bertemu. Tapi tetap saja mereka menyebarkan mimpi-mimpi ini, membuat video, dan dengan cara seperti ini, banyak dari mereka bahkan kehilangan teman-teman mereka sendiri, dan juga mengalami masalah di keluarga mereka. Namun, dengan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap melanjutkan pekerjaan ini. Jadi, semua ini hanya mungkin terjadi karena bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tanpa pertolongannya, pekerjaan ini sama sekali tidak mungkin dilakukan, apalagi di zaman sekarang yang sangat spesial ini. Bagiku, ini benar-benar sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku juga pernah mendapat mimpi antara tahun 2011 sampai 2013, di mana aku sedang berjalan dan aku bertemu dengan orang-orang yang bahkan tahu namaku. Beberapa dari mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk pergi ke suatu tempat, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka sudah tahu, aku akan melewati jalan itu suatu hari nanti. Saat itu, dalam mimpi, aku sangat heran dan bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya orang-orang ini yang bahkan tahu namaku, dan sebagian dari mereka tahu kemana aku akan pergi. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini aku dapatkan ketika aku mulai membagikan mimpi-mimpiku, lalu aku mendapat jawaban bahwa mungkin orang-orang itu adalah kalian, yang aku lihat dalam mimpi dan yang mengenaliku. Jadi, tadi Anda bertanya apa? Tolong ceritakan tentang orang-orang yang membawa gulungan kertas itu. Ya, ketika aku mulai membagikan mimpi-mimpiku, maka di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hatamu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mulai muncul sedikit lebih sering dari biasanya, maksudnya lebih dari rutinitas normal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai muncul sedikit lebih sering, di awal saat aku mulai membagikan mimpi-mimpi itu, hatamu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga berkata kepadaku dalam mimpi, Kasim, sampaikan pesan ini kepada umatku, bahwa siapapun yang membantumu, itu sama saja seperti dia telah membantuku. Dan setelah itu, dalam beberapa mimpi juga, aku melihat bahwa Allah Subhanahu sedang menuliskan nama orang-orang yang menyebarkan mimpi-mimpi ini di awal-awal di atas kertas emas. Aku juga melihat dalam mimpi bahwa orang-orang terbaik dari umat ini akan menjadi yang pertama percaya pada mimpi-mimpi ini, lalu mimpi-mimpi ini akan menyebar, kemudian orang-orang yang sedikit lebih tinggi derajatnya akan percaya, lalu bahkan orang-orang yang terkait dengan media akan percaya, lalu beberapa politisi, dan seterusnya. Dan dengan cara seperti itu, mimpi-mimpi ini akan menyebar begitu luas sehingga bahkan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan pun akan mengetahui tentang mimpi-mimpi ini dan akan mendengarkannya. Setelah itu, hatamu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan kesaksian kepada Kepala Staf Angkatan Darat bahwa Kasim tidak berbohong kepada siapapun tentang mimpinya. Dan memang akan terjadi persis seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada Kasim dalam mimpinya. Setelah mendapatkan kesaksian ini, maka banyak mimpi yang akan sangat tersebar di dunia, yang juga berkaitan dengan kemajuan Pakistan dan kejayaan Islam. Jika Anda berkenan, bisa ceritakan bagaimana arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat itu datang? Baik, jadi pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan kiamat, sebelumnya dalam sebuah mimpi aku pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caranya Engkau akan memanggil kami semua pada hari kiamat dan kami semua akan berlari menuju MU?" Lalu Allah memberiku sebuah perumpamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Kasim, seperti seekor kucing yang memiliki anak-anak kecil yang masih menyusui. Setelah menyusui anak-anaknya, kucing itu pergi keluar untuk mencari makanannya sendiri. Dan setelah beberapa jam baru kembali. Selama waktu itu, anak-anaknya terbangun dan ketika mereka melihat diri mereka sendirian, tidak melihat ibu mereka di dekat mereka. Mereka merasa takut dan bertanya-tanya, di mana ibu mereka? Lalu ketika kucing itu datang dan memanggil anak-anaknya dari kejauhan, anak-anaknya langsung berlari menuju ibunya, tanpa memperhatikan apakah ada bahaya atau sesuatu yang bisa mencelakakan mereka di jalan.
Mereka hanya tahu bahwa ibu mereka memanggil, jadi mereka langsung datang. Begitu pula, pada hari kiamat nanti, ketika aku memanggil kalian semua, kalian juga akan datang berlari kepadaku seperti itu dan akan hadir di hadapanku. Jadi, ketika aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan hari kiamat, rasanya seperti aku tumbuh keluar dari tanah, seperti sebuah tanaman yang tumbuh. Begitulah aku merasa, seolah-olah aku tumbuh dari bumi, dan begitu aku bangkit, aku sudah tahu bahwa aku harus pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yaitu harus menghadapnya. Lalu aku berjalan cepat ke sana, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahuku sebelumnya di mana aku harus berdiri. Jadi aku pergi ke sana dan berdiri di tempat itu, dan di sana, Hatamun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sudah berdiri di depan. Jadi, pada hari kiamat, arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya bayangan, seperti bayangan di waktu sore yang memanjang. Jadi, seperti ini adalah bayangan arsy Allah, dan di sini adalah padang mahsyar. Lalu matahari ada di sisi ini dengan ukuran yang sangat besar. Ketika cahayanya datang seperti itu, maka bayangan dari arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bayangan yang panjang seperti ini. Jadi, yang paling depan adalah penutup para nabi, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang berdiri di sana. Lalu di belakang beliau adalah umat beliau, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salam dan umat beliau, lalu setelah itu semua nabi Allah dan umat mereka secara berurutan. Itulah yang aku lihat dalam mimpiku. Jumlah umat penutup para nabi, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sangatlah banyak dibandingkan dengan umat para nabi lainnya. Jadi, aku berdiri di sana, dan bersamaku ada orang-orang yang juga bersamaku di dunia. Lalu kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam datang ke sini untuk bertemu dengan kami. Semua orang yang ada di sana, semuanya bertemu langsung dengan penutup para nabi, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa kalian telah bersama Qasim di dunia dan telah berjuang untuk Islam. Maksudnya berkaitan dengan mimpi-mimpi yang datang waktu itu. Saat itu, aku sendiri tidak tahu apa sebenarnya amalan terakhir yang telah kami lakukan sehingga penutup para nabi, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, datang menemui kami lebih dulu. Jadi, pada saat itu aku tidak mengerti. Tapi sekarang aku paham bahwa mungkin itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kejayaan Islam. Lalu, penutup para nabi, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami bahwa hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kalian bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan berkahnya kepada kalian. Jadi, seperti itulah yang aku lihat dalam mimpi itu, dan bahkan di dalam mimpi pun aku terus berpikir dan merasa heran, apa sebenarnya yang telah kami lakukan di dunia sehingga penutup para nabi, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, datang menemui kami. Jadi, mimpi itu seperti itu. Selain itu, ada juga banyak mimpi lain. Di dalamnya, ada sebuah area di mana semua orang kafir berdiri, dan leher mereka terbelenggu, seluruh tubuh mereka terikat rantai. Hari itu terasa sangat berat bagi mereka, tidak ada tempat berteduh untuk mereka, dan tanah pun terasa panas membakar mereka. Mereka benar-benar merasakan panas yang menyengat dari tanah.